Shalom, nama saya Winra Yunita Dulim dengan NIM 03 2019 0085 kelas C semester 5 Fakultas Ilmu Keagamaan Kristen Prodi Pastoral Konseling di Institut Agama Kristen Negeri Kupang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fobia dan Trauma Healing. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari gangguan kecemasan. Perlu kita ketahui bahwa kecemasan merupakan keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stres dan ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir dan disertai respon fisik seperti jantung berdetak kencang, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya. Dalam kecemasan juga terdapat 3 tingkat kecemasan, di mana tingkat kecemasan yang pertama yaitu kecemasan ringan. Kecemasan ringan ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kecemasan ini dapat memotivasi belajar, menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas. Tingkat kecemasan yang kedua yaitu kecemasan sedang. Kecemasan sedang memungkinkan seseorang memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga individu mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Tingkat kecemasan yang ketiga yaitu kecemasan berat. Sangat mempengaruhi persepsi individu. Individu cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Gangguan kecemasan menyeluruh. Di sini GAD merupakan suatu gangguan yang dialami oleh seorang terutama pada remaja. Gangguan ini muncul paling banyak terjadi pada kaum perempuan dibandingkan pada laki-laki. Ciri-ciri dari GAD. Orang yang mengalami GAD adalah merasa tegang, was-was, khawatir, mudah lelah, ketegangan otot, adanya gangguan tidur, gelisah, dan kesulitan berkonsentrasi. Yang berikutnya, teori psikoanalisis kecemasan menyeluruh. Teori kognitif behavior adalah gangguan yang disebabkan oleh proses-proses pikiran yang menyimpang dari. Jadi perlu kita pahami bahwa orang-orang yang menderita GAD, mereka menghindari berbagai citra yang tidak mengenakan dan kekhawatiran tidak menciptakan banyak ketegangan emosional. Yang berikutnya, teori pendekatan terapi GAD. Yang pertama, pendekatan behavioral. Pendekatan ini menangani dengan berbagai cara penanganan umum, seperti training relaksasi intensis. Yang kedua, pendekatan kognitif. Terapi ini membantu klien menguasai keterampilan apapun yang dapat menumbuhkan perasaan kompeten utama GAD. Yang ketiga, pendekatan Borkovat. Pendekatan ini mendorong
pemaparan bertingkat terhadap berbagai situasi. Yang berikutnya, gangguan panik. Gangguan panik adalah jenis gangguan kecemasan yang ditandai oleh serangan panik berulang-ulang, yaitu periode terpisah dari perasaan ketakutan yang intens dan berhubungan dengan gejala fisik seperti jantung berdebar-debar, sesak napas, berkeringat, gemetar, ketidaknyamanan, pusing, dan sebagainya. Penderita gangguan panik sering merasa cemas bahwa gejala ini adalah indikasi adanya penyakit parah seperti sakit jantung atau kehilangan kontrol. Dan dengan demikian, ia akan mencegah terjadinya serangan panik dengan menghindari tempat atau situasi tertentu. Pengobatan untuk gangguan panik. Yang pertama, obat-obatan yang diresepkan bisa digunakan untuk mengurangi gejala parah dari gangguan panik. Yang kedua, psikoterapi. Terapi perlu kognitif adalah psikoterapi perilaku kognitif adalah pengobatan yang efektif untuk gangguan panik dan agorafobia. Terapi ini dirancang untuk membantu individu mengubah pikiran mereka yang tidak rasional, yang memicu kecemasan dan menghadapi objek atau situasi yang ditakuti secara bertahap. Misalnya, perjalanan lama di bis, dengan tujuan mengurangi kecemasan dan memperluas zona kenyamanan seseorang. Pada awalnya, individu akan merasa tidak nyaman ketika menghadapi objek atau situasi yang ditakuti dalam terapi. Tapi, dengan pemaparan berulang-ulang kecemasan akan berkurang secara bertahap. Individu juga bisa belajar teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan mereka. Partisipasi aktif dalam terapi dari individu penderita gangguan panik dan dari anggota keluarga mereka, misalnya dengan memberikan pengawasan dan dukungan, sangat penting untuk pengobatan yang efektif. Jadi, ketika ada dukungan dari orang tua atau dari sesama kita, ketika kita melihat ada yang menghadapi gangguan panik seperti itu, kita harus memberikan dia semangat agar ia dapat menjalani semuanya dengan baik dan pengobatannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih dan shalom.